Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, mausufun bikulli kamalin, munazzahun an kulli naqsin, wa huwa jami'ul kamal, ghaniyun amman siwah. Wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khasastahu fil azal bisahibi jami'i sifatil kamaliyah, munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah, al-habibil alil qadril adimil jahi, walam yakhluqil khallaqu khalqan mithlah, la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu, wa akram manzilatahu inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah, wa ja'altahu wasitatul udma li ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Yang saya hormati, yang saya banggakan, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bukan berarti mengurangi hormat takzim kita kepada para beliau. Yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda Indramayu, Ibu Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim beserta jajarannya, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, dan yang saya hormati Pak Dandamil, Pak Kapolsek, Pak Camat, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa seperangkatnya, dan yang saya banggakan saudaraku Bapak Al-Hajj Hercules. Ini saudara saya yang di Indramayu nih Pak. Itu Pak Her. Semoga para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para pejabat, para pimpinan diberi kekuatan dhahiran wa batinan dalam memajukan wilayahnya, sehingga maju agamanya, maju ekonominya, maju pertaniannya, dan tidak terlepas keamanannya. Dhahiran wa batinan, dijauhkan dari segala penyakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang yang namanya khol tidak ada istilah bosan. Yang namanya mauludan ya tidak ada istilah bosan. Seumpamanya ngekholi kiai atau habaib di mana saja, ya kemarin dibaca manakibnya itu, tahun ini pun ya kembali, tidak kurang tidak lebih, yaitu tahun depan pun yaitu sama. Maulud baginda Nabi, jumlah kitab maulud itu ada kitab semuanya 300 maulud. Cuma yang di Indonesia Semtud Duror yang lebih tua berjanji
Syaraful Anam, Tiba, Azab, terus disusul baru-baru ini Maulud Habsyi, lebih dikenal. Yang di dalam kitab Maulud dan Maulud, kalau melihat kalimahnya di dalam khaul manakib ya terbatas. Tapi pengembangannya yang tidak ada batasan dalam segi maknawi, murad dan lain sebagainya, berkembang dengan baik. Maka dengan semakin diulang-ulangnya dalam manakib aulia, rasa ingin tahu lebih jauh pasti mulai tumbuh, insya Allah begitu. Dan ingin menyelusuri, ini kiai dari mana asal usulnya, kok disebut, padahal yang disebut bukan nama desanya desa orang lain, tapi dimakamkan di tempat desa yang lain. Timbul jare wong Dermayu ki asale sing ngendi ki kita beli weru. Ayo diluru wae gak. Bokat bae ketemu sing ngendi asal usule. Yang beli weru je. Konon beli niku. Ya. Sing beli paham meneng bae wis gak. Lah inilah istimewanya di dalam kita mencatat, menulis tentang pentingnya manaqibul aulia, lebih-lebih maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya takutkan ke depan, bila sejarah-sejarah tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh habaib, tokoh-tokoh pendiri bangsa ini semakin menipis, semakin hilang, sehingga banyak yang melupakan. Maaf saja, banyak sudah yang hilang. Diponegoro singkat, Yai Mojo singkat. Entah nanti tahun depan ke belakang lagi lebih singkat lagi atau tidak. Diponegoro 1825 selesai, 1830 selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini payah kalau sudah sejarah begitu, diprotolin dan yang lain-lain. Maka dengan adanya hol itulah tadi untuk menguak lebih jauh tanggung jawab kita menyelamatkan sejarah, sehingga bangsa ini, umat ini tidak melupakan sejarah. Itu yang penting. Dengan sejarah, contoh yang gampang saja. Kalau seorang anak selalu ingat perjuangannya orang tua dari nol, tidak usah yang muluk-muluk. Dari rumah ngintil mertua sampai duwe omah dewek, omah gubuk, sampai jadi gedong. Dari mencari sesuap nasi demi putra putrinya, secari kain untuk menutupi aurat putra putrinya, begitu banting tulangnya orang tua kita. Sejauh mana kita kenal orang tua dalam perjuangannya? Kita yang jadi anak terkadang makan enak, belum tentu ingat sama orang tua. Tapi orang tua di mana saja, dalam kenikmatan, dalam kesusahan, sampai dalam kesusahan, wis cukup ning kita baik aja ning anak putu kita. Itu doanya orang tua sampai sejauh itu. Jadi apa yang dirasakan oleh pribadinya, khawatir kalau ini nanti nurun ataupun jatuh kepada anak cucunya. Jawabnya apa tadi orang tua? Wis cukup, wis sudahlah, cukup untuk kita semua saja, asalkan tidak kepada anak turun kita. Itu begitulah orang tua kita.
di dalam prasmanan, di dalam segala sesuatu, menghadapi kenikmatan sama. Ya Allah, kita makan enak sendiri ya. Gila, mon bocah kita bisa menikmati makanan yang saya makan seperti di sini, kayak apa senangnya anak-anak kita. Loh, itulah selalu orang tua begitu. Bila anak tahu perjuangan orang tua, insya Allah paling tidak dia akan memperbaiki hidupnya. Bagaimana taatnya kepada orang tua, bagaimana menghargai jasa-jasa para orang tua. Semakin tambah tahun, semakin kelihatan susahnya orang tua. Umurnya tambah, gimana sih bapakku, emak. Ya moga-moga paringi kekuatan, bisa nyenengkan anak putu dan sebagainya. Terus mengalir. Tapi bagi orang yang tidak mau mengetahui bagaimana sejarahnya orang tua, sifat masa bodoh yang muncul. Jangankan lagi dengan tetangga, dengan keluarga sendiri saja sifat masa bodoh mesti muncul. Karena apa? Tidak bisa menghargai jasa orang. Lah itulah. Bagaimana sejarah ini? Kalau umat dan bangsa ini sudah merupakan perjuangan-perjuangan, sulit untuk bisa menumbuhkan satu mahabbah, cinta kepada para ulama, kepada para aulia. Alhamdulillah muncul kholnya Habib Fulan bin Fulan, Habib Fulan bin Fulan, Al Fulan. Tidak pernah lupakan, entah itu dari As-Saqaf sendiri, Al-Aidrus, dari Al-Atas, dari Segaf dan lain sebagainya. Muncul satu persatu, regenerasinya tidak akan melupakan sejarahnya. Lagi muncul lagi para ulama, para kiai sepuh, selalu kita angkat kembali sejarah-sejarah para beliau. Tujuannya apa? Supaya umat ini selalu mengingat perjuangan para beliau. Kita sudah mempunyai kontribusi apa? Sudah pernah mempunyai andil apa di dalam Islam ini? Ditarik lagi, kita sudah mempunyai kontribusi apa di dalam bangsa dan negara ini? Coba kita tanyakan kepada diri sendiri. Kalau kita mengingat dari perjuangan para sejarah-sejarah para pendahulu, kita tidak akan menjadi umat yang memalukan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadi umat yang tidak akan memalukan para sahabat. Kita jadi umat yang tidak akan memalukan para guru-guru kita, habaib kita, para kiai-kiai kita. Selalu akan menjaga marwah apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Itu terutama. Dari itu sering saya bawakan hadis waktu ayat ini turun, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat ini kunci sebetulnya. Di mana letak kuncinya? Dalam perintah Allah apa? Fattabi'uni. Ini di sini. Kuncinya itu di situ sebetulnya. Untuk mendapatkan yuhibbukumullah, ya di situ fattabi'uni. Untuk mendapatkan tingkatan-tingkatan, ya di situ kuncinya. Fattabi'uni. Yuhibbukumullah, baru akan mendapatkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kuncinya. Katakanlah kekasihku kepada umatmu, bila kalian benar mencintai aku. Rasulullah disuruh berkata, katakanlah kepada umatmu, ya Habibi, fattabi'uni, ikutilah aku. Bukan itu ikutilah kami atau kita. Langsung kalimahnya mufrad, tidak menggunakan jamak sama sekali. Baru menggunakan kalimah umum apabila ngikuti fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu hebatnya.
Mau jago tafsir yang luar biasa, ikut baginda Nabi. Mau tahu hadisnya baginda Nabi, ikut baginda Nabi, dan lain sebagainya. Dalam pintunya Al-Quran, untuk tahu sejauh mana menafsirkan Al-Quran, fattabi'uni. Dari situlah kita akan kenal lebih jauh isi apa yang ada di dalam Al-Quran. Bukan dogma saja, tapi dogma yang universal dan university. Tinggal kita mempunyai konteks sejauh mana kita bisa nafsirkan, sejauh mana kita bisa mengerti Al-Quran. Itulah istimewa. Maka sahabat bertanya kepada beliau, sejauh mana ya Rasulullah kita dikategorikan orang yang beriman? Dijawab sama Rasulullah, selagi engkau mencintai kepada Allah dan mencintai kepada Rasulnya. Selanjutnya ya Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, mengikuti tarekohnya dan sunnahnya. Kok anehnya mengikuti sunnah dan tarekohnya setelah mahabbah dahulu? Ya saya jen bandingannya wong lakoni demen karo beli demen saja. Hari kita sing lakoni beli demen, kita wong liya beli beru. Hari kita yang melakukan hanya karena tidak mencintai umpamanya, ya tahunya mesti tanya pahalanya dulu. Ganjarannya apa nih? Khawasnya apa nih? Tapi kalau orang yang cinta lain. Iki Kanjeng Nabi dawuh tah? Iya Kanjeng Nabi. Sing dilakoni Kanjeng Nabi lah. Iya, wis ditakon ganjaran maning. Sebab ini yang melakukan orang yang paling dicintai. Wis no comment, tidak tanya gambar ganjarannya pira. Beli, wis. Idem bae percaya marang Kanjeng Nabi sing paling dicintai dimeni. Itulah orang mahabbah berbeda. Ya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Maka dari itu maka Rasulullah bersabda apa? Kadar bobot seiman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau demennya sama Rasulullah benar, ya cintanya, imannya semakin kuat. Tapi kalau setengah cintanya kepada Rasulullah, ya yang terjadi imannya setengah. Kalau seperempat, ya seperempat. Nah, sebaliknya kadar bobot kekafiran seseorang adalah tergantung kebenciannya kepada Rasulullah. Kalau kebenciannya luar biasa, wah ngetop kekafirannya. Tapi kalau sedang-sedang saja, ya sedang. Nah, kalau biasa ya wis lah apa-apa, biasa baik. Nah, inilah. Maka dari itu, kalau sudah kadar bobot iman seseorang tergantung cintanya kepada Rasulullah, ya jangan lupa, ayo kita tingkatkan. Nah, petanda kita cinta kepada Rasulullah apa? Ya mencintai ahlul baitnya, ya mencintai para pewarisnya, al ulama warasatul anbiya, dan mencintai kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah wa Rasulnya. Itulah pintunya orang mahabbah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamun apan ngacani Kanjeng Nabi ku jare Habib Muhammad bin Ali ku, waduh wis sing parek bae luwih enak. Bisa ado-ado. Ya. Amning Dermayu apa nyontok Kiai Syakir, Wat Bogor, Kiai Samun, Dadap, Habib Muhammad bin Abdurrahman Segaf, Sindang, Habib Umar bin Toha, Habib Syekh bin Ahmad, parek kabeh. Ari panyonto Madinah kaduan. Wis nyontok sing parek be masih durung bisa, apa maning nyontok sing ado. Wa angelihi nunggu lah. Angelun jadine. Nah, inilah pentingnya, sekali lagi pentingnya khol. Ayo kalau habis khol di mana saja belajar mencatat khol tahun ini jatuh pada tahun sekian, tanggal sekian, hari ini.
nanti yang ke depan bisa kita tulis. Riwayatnya mungkin tambah lagi. Mungkin riwayat Habib Umar ini memang terlalu banyak. Riwayatnya bagaimana beliau itu dulu perjuangannya dari mulai kelahiran beliau Palimanan sampai beliau di Jogja, diangkat sebagai mewakili ayahnya pimpinan perjuangan pasukan Cipeting, namanya pasukan malam, jumlahnya 5.000 yang dipimpin oleh Habib Umar bin Toha, menggantikan pimpinan ayahnya untuk menjaga perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Akhirnya beliau pindah ke Indramayu. Itulah yang berjuang dakwah beliau tidak di Indonesia saja, beliau sampai ke Shanghai di Cina 6 tahun, di Xinjiang dan lain-lainnya, baru beliau turun ke Pulau Manipa dan Pulau Seram, Shelar, membuat masjid kurang lebih 40 masjid. Baru beliau turun ke daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, terus beliau membuat pesantren, pulang ke Cirebon, di Palimanan, dan beliau tinggal di Sindang Laut. Pertama membesarkan masjidnya Kiai Ardi Sela, diperluas, dan beliau membangun pesantren di Sindang Laut. Terakhir beliau pindah di Indramayu sampai meninggal di Indramayu. Beruntunglah untuk kita semuanya, kota yang begini masih ditunggui, artinya yang begini sepi, ya tidak rame, tapi kok tambah rame karena adanya beliau. Itulah semakin bercahaya kota-kota itu, diwarnai oleh bintang-bintang yang luar biasa. Itulah hal yang dimaksud, bukan untuk mitos, bukan untuk berlebihan, tidak. Jangan berlebihan. Di mana berlebihan? Ya wong kurang ya berlebihan. Ini Kanjeng Nabi jangan berlebihan, tidak berlebihan. Orang ana sing ngungkuli Allah Ta'ala, siapa sing ngungkuli? Yang Allah Ta'ala dewek langsung, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung kita siwasito, masih jaluk. Allah Ta'ala langsung assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Terus ke Allah Ta'ala sing gawe beli tahu ngundang nih Kanjeng Nabi, asmane dewek pun beli tahu, manggil namanya langsung ya Muhammad ya Ahmad, terkecuali khobar. Tapi yang manggil langsung pakai apa? Pakai gelarnya Yasin, ya Muzammil, dan lain sebagainya. Allah Ta'ala telah mendidik untuk umat baginda Nabi SAW al-akhlak wal adab, sing gawe bae ngurmati bari gawe aneh. Nah lalu kita dewek ngurmati apa nih? Allah Ta'ala yang menciptakan, tapi menghargai ciptaannya, memanggil untuk kita sebenarnya. Padahal yang namanya panggilan itu meningkatkan kewibawaan. Coba kalau kita bisa ngerti unggah-ungguh, yang wajib dipanggil mas, sing diwajib dipanggil kang, mamang. Insya Allah wibawa itu ningkat. Dah, sirah undang kan umure ku luwih tua sirah beli ku. Ya iya, tetapi kita ku pernah kakang ke anak tua. Ya kita kewajibannya ngundangnya kang umpamane, hebat. Orang akan menilai luwih tua be ngergani nasabe. Bagian RT nenom kita ngundang Pak RT, bukan T nanti sirah. Bagaimana kampungnya berwibawa, ngundangnya RT ini sekarang dewek wae. Yang nak kuning ini di kuning ini di luru, mana aduh. Padahal sudah menjadi bapak sak desanya. Bagaimana walaupun umurnya muda kita tetap menghargai Pak Lurah. Itu meningkatkan kewibawaan
di dalam wilayahnya. Nah kalau sudah kubune berwibawa, RT-nya berwibawa, tokoh-tokoh sesepuhnya berwibawa, insya Allah desanya aman. Lah itulah pendidikan akhlak itu sudah sejauh itu. Sekali lagi, mari kita hasil oleh-olehnya khol. Kita kembali dari khol ini, oleh-olehnya apa? Semoga kita dapat barokah dari Allah dengan melalui yang dikholi Sayyidil Habib Umar bin Toha bin Hasan bin Toha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Yahya. Semoga kita pulang dengan membawa karomah yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Kita mendapat saluran, mendapat kecipratan untuk kita, untuk keluarga kita, dan kita bisa, anak-anak cucu kita sedini mungkin tidak akan melupakan sejarah, menambah mahabbah kepada baginda Nabi SAW, mahabbah kepada ahli baitnya, mahabbah kepada keluarganya, mahabbah kepada para sahabat, mahabbah kepada para ulama wal aulia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.